warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pesona Pariwisata di Indonesia. Perkenalkan dulu, aku Marsha Davina Putri Calinda atau yang akrab dipanggil Marsha, dan aku bertugas sebagai host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oh iya, apa kabar kalian? Semoga kalian sentiasa sehat dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang begitu menarik, yaitu tentang potensi pariwisata yang ada di Kota Bekasi. Kita akan mengulik lebih dalam wisata-wisata apa aja sih yang ada di Bekasi dan budaya-budaya apa aja yang ada di Bekasi. Nah, untuk mengulik lebih dalam, aku sudah bersama narasumber kita, yaitu seorang pemandu wisata atau pramu wisata yang akan membagikan cerita-cerita menariknya di podcast kita kali ini. Wah, halo Kak! Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Alisha Kairina Salsabila adalah pramu wisata yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Senang ya bisa bertemu kalian semua di sini untuk memberitahukan budaya-budaya di Kota Bekasi. Wah, seneng banget nih kayak kakaknya mau ceritain pesona-pesona Bekasi. Wah, makasih ya Kak udah hadir nih. Iya, sama-sama. Oke, karena kakak udah ada di sini, gimana kalau kita langsung mulai aja obrolannya? Yuk. Nih, kakak sebagai seorang pramu wisata, menurut kakak gimana sih potensi pariwisata yang ada di Bekasi? Nah, mulai pertama-tama kita mulai dari potensi di Kota Bekasi ya. Oke. Nah, aku lihat nih kebanyakan orang-orang belum sadar atau bahkan belum tahu bahwa sebenarnya potensi di Kota Bekasi ini tuh lebih besar loh daripada yang kita kira awalnya. Karena Kota Bekasi itu bukan hanya kota yang isinya hanya pabrik-pabrik, perkotaan, tapi yang paling penting kita juga sebenarnya mempunyai banyak wisata alam, wisata edukasi, hingga tempat rekreasi yang sangat menarik loh. Wah, betul tuh Kak. Aku sering banget dengar kalau orang-orang ke Bekasi pasti cuman kenalnya gunung sampah, polusi, dan yang Betul. lain-lainnya. Padahal ternyata banyak ya Kak potensinya ya. Banyak banget. Oke, kita bahas wisata alam dulu kali ya Kak. Boleh. Oke, di sini tertulis kalau Pantai Muara Gembong adalah pantai yang cukup terkenal di Kota Bekasi. Dan banyak banget wisatawan yang tertarik kalau berkunjung ke Bekasi buat nyamperin ke tempat ini nih Kak. Nah, menurut Kakak, apa hal yang membuat Pantai Muara Gembong ini begitu menarik? Nah, untuk Pantai Muara Gembong, dia itu tidak hanya memiliki pemandangan ataupun suasana yang indah, tapi yang paling penting dan membuat orang-orang tertarik itu adalah kawasan hutan mangrove-nya. Nah, disitulah dimana orang-orang bisa belajar dan mendapatkan edukasi tentang hutan mangrove tersebut. Oke, berarti selain menikmati pemandangan alam yang indah, orang-orang bisa. Nah, selain Pantai Muara Gembong, ada juga Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Menurut Kakak, apa sih yang membuat tempat tersebut juga menarik untuk dikunjungi wisatawan? Nah, untuk Hutan Kota Patriot, itu tuh menjadi tempat yang menarik karena hutan tersebut menjadi kawasan hijau di tengah padatnya perkotaan. Orang-orang suka banget untuk berolahraga atau hanya sekedar bersantai bersama keluarga. Oke, betul juga ya Kak. Enak nih kalau ijo-ijo, adem gitu matanya. Betul rasanya. banget, apalagi di tengah padatnya perkotaan gak sih? Betul, aduh pasti itu menyenangkan banget deh. Menyenangkan. Nah, tadi kan wisata alam udah nih Kak. Gimana kalau sekarang kita bahas wisata keluarga? Wah,
wisata keluarga itu adalah salah satu yang menarik juga ya. Nah, kebetulan di Kota Bekasi kita itu ada banyak banget loh menawarkan wisata keluarga. Oh, banyak banget. Iya, karena wisata di Kota Bekasi itu menawarkan banyak kegiatan-kegiatan seru. Nah, tadi kan pas di Pantai Muara Gembong kita bahas tentang edukasi nih, Kak. Iya. Kira-kira selain di Pantai Muara Gembong, di tempat-tempat lain ada juga nggak sih, Kak, namanya wisata edukasi? Nah, terus menurut Kakak, apakah wisata edukasi itu penting? Nah, sambil mendapatkan edukasi. Wah, jadi belajar yang menyenangkan. Betul. Nah, tapi kenapa edukasi itu juga penting? Karena orang-orang tidak hanya dapat berwisata, tapi juga mengetahui suatu ilmu baru atau suatu pemikiran baru yang penting untuk kehidupan juga. Ah, saya gitu. Betul sih, Kak. Betul. Namanya anak muda kadang-kadang suka males kalau disuruh bicara tentang budaya kali, Kak. Nah, Bekasi ini aku dengar-dengar memiliki budaya khas seperti topeng Bekasi dan tradisi palang pintu. Menurut Kakak, gimana sih peran budaya dalam kegiatan pariwisata ini? Nah, peran budaya itu adalah identitas dari pariwisata kita. Orang-orang pasti banyak datang ke Kota Bekasi untuk mengetahui budaya Kota Bekasi dong. Ah, betul banget. Nah, dari pariwisata tersebut, para wisatawan itu dapat mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam budaya-budaya Kota Bekasi. Betul, karena masih banyak orang yang belum tahu ya, Kak, apa saja sih potensi di wisata Bekasi ini. Iya, makanya orang-orang dengan pariwisata tersebut. Wow, menarik banget nih, Kak. Oke, lalu rekomendasikan atau makanan-makanan khasnya? Kalau tempat kuliner itu tentunya banyak banget ya. Wah, membeludak ya, Kak. Membeludak. Tapi kalian juga harus tahu nih, kalau Kota Bekasi itu sebenarnya punya makanan tradisional loh. Wow, hanya terfokus pada makanan modern. Betul. Padahal makanan tradisional kita ada yang disebut gabus pucung. Gabus pucung. Juga punya makanan khas yaitu sayur gabus. Oke, kira-kira apa sih, Kak, bedanya gabus pucung sama sayur gabus tadi? Paling perbedaan yang paling mencolok itu kalau gabus pucung jelas untuk lauk pendamping nasi. Aku juga dengar nih, Kak, katanya melalui makanan daerah kita bisa mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat. Kira-kira benar nggak, Kak? Apa sejarah ataupun kebiasaan dari kita sendiri. Oke, betul. Terlestarikan nih, Kak, sampai anak cucu cicit kita. Nah, bagus banget nih pertanyaan yang bener-bener aku tunggu dari awal. Waduh. Nah, mau tahu ya dong kenapa atau cara dari kita bisa melestarikan budaya Kota Bekasi ini. Nah, cara utama yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan memposting budaya Kota Bekasi di sosial media kita. Nah, kalau untuk kebudayaan, jujur pasti sangat luas ya. Kalaupun kita ingin ngobrol dan membicarakan hal itu di sini, mungkin bisa jadi 1 jam full sendiri. Betul, karena kebudayaan di Bekasi ini sangat beragam ya, teman-teman. Betul sekali. Oke. Terus kalau untuk peran anak muda, Kak, tadi kalian bisa loh secara langsung mempelajari budaya kita. Seperti misalnya yang paling cucu gitu kita bisa mewariskan buku resep gitu ya, Kak. Wah, seru banget tuh kayaknya. Nih, tentang pesona wisata alam yang ada di Bekasi. Dan mungkin teman-teman yang lainnya juga yang awalnya tadi mengira Bekasi itu bukan apa-apa, kebudayaan. Nah, agar kalian bisa mengeksplor wisata-wisata menarik yang ada di Bekasi. Semoga kita bisa bertemu kembali ya, Kak. Oke, semoga ya kita bisa ketemu kembali. Aku juga senang banget nih bisa berada di sini. Oke, makasih loh, Kak. Dan buat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.